Zoom kali ini. Ini yang pada email ya kan, ampun syukur orang pada itu biasa kayak ada yang terbuka nih kita Izin Bapak Ibu, kok saya konfirmasi dulu ke Mbak Safitri. Assalamualaikum. Pak. Itu kayak kemarin Pak Wayan. Nggih, paling Luar biasa Mbak Safitri. Dan semangat selalu. Oke, sebentar lagi kita mulai. Mbak Safitri, teman-teman dulu yang ikut ya. Oh, nyambung juga Pak. Mohon berkenan untuk kalau lagi ikut ini saya lihat Pak Mami Akse sedang ini Pejal. Sekalian enggak usah. Enggak apa-apa sih, masih banyak. Bapak Ibu di hadapan kita ya sudah hadir ya di hadapan kita di Zoom Ibu Safitri ya, beliau di BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian di samping saya nih ya Ibu Sahnun ya. oh saya taruh aja Bu Sahnun kampung Ya. Yang sekarang beliau nih lagi laris manis ya, ibarat madu ya. Banyak dikerumuni nih. Ibarat gula banyak dikerumuni semut ya. Kemudian ada rekan juga di sini ada Pak audionya juga, videonya juga. lagi. Kemudian Mami Akse. Tulan dinas tangka pada tahu itu tidak dipaknan. Coba kapina pada tahu buat minam. Izin Mbak Fitri, kita mulai saja ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon cek sound Mbak Fitri, belum masuk suaranya. Coba belum masuk, belum. Mungkin tanpa mikrofon coba. Ya, apa terdengar suara saya Pak? Masalah, cantik ya. Terdengar Bu. Cantik kayak orangnya. 10-2 kalau bahasa di apa namanya? Di internet itu 10-2. Mulus, cantik. Oke, jelas terang. Oke, sini. Baik, izin kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala KCD se-Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB Negeri se-Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan hadir di Zoom kali ini. Kemudian Bapak Ibu Perwas se-Nusa Tenggara Barat juga yang berkesempatan hadir di Zoom kali ini. Kemudian beberapa perwakilan Bapak Ibu guru ya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita manjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat. Dan alhamdulillah kita sudah di hari ke-17 ya melaksanakan puasa Ramadan. Rasanya baru hari kemarin ya berbuka yang pertama. Tapi alhamdulillah kok tiba-tiba sudah hari ke-17. Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam khusus yang beragama Islam saya mengajak untuk kita selalu curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang saya hormati narasumber Mbak Safitri dari BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Ibu Sahnun
ya dari Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian didampingi oleh Lalu Aksa dan Sahrijal dari Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insya Allah di Zoom ini juga hadir Pak Sekdis, ya mudah-mudahan segera beliau bergabung dan konfirmasi tadi beliau akan mengikuti Zoom ini, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Untuk Pak Kadis, kebetulan beliau sangat sibuk sekali, ya sehingga saya Haji Makbullah sebagai Kasubag Umum dan PTP Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menemani Bapak Ibu dalam Zoom kali ini. Mudah-mudahan Zoom kali ini bermanfaat dan barokah, ya, karena di bulan Ramadan, dan tersampaikan nanti apa hajat dari BKD, dari Dikbud, ya, terutama nanti terkait dengan pengusulan kenaikan pangkat Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, pengawas, dan terkait dengan pak integrasi. Untuk yang pertama, mohon kesediaan nanti Mbak Sapitri, ya, untuk menyampaikan hal-hal, ya, yang terkait dengan peremajaan data DCSN. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sahnun dan dilengkapi oleh teman-teman kita semua. Mari kita awali kegiatan Zoom kali ini dengan bersama-sama membuka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon kesediaan Ibu Sapitri untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tadi sejelas-jelasnya, selugas-lugasnya, ya, yang nantinya pada gilirannya selesai penyampaian materi, saya yakin Bapak Ibu peserta Zoom kali ini akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui sesi diskusi nanti. Disilahkan Mbak Sapitri dan terima kasih, ya, atas kesempatannya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak dari Dinas Pendidikan. Mohon maaf. Apa suara saya terdengar dengan jelas, ya? Ya. Ya, sangat jelas. Ya. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kami belum bisa menyediakan PowerPoint-nya karena kebetulan mendadak, jadi kami harus langsung kita menuju ke aplikasinya saja untuk cara penginputan dan sebagainya. Ini audiensnya dari user pengguna atau adminnya, boleh kita akan membahas satu persatu, yaitu tentang peremajaan data. Peremajaan data pada saat ini adalah peremajaan data di CISN maupun di MyASN, seperti itu. Oke, izin saya share screen kalau begitu ya Pak, Ibu. Apa sudah terlihat? Screen, sudah terlihat ya? Oke, ya. Baik, kalau begitu sebelumnya peremajaan data ini adalah peremajaan data yang memang bisa melalui tiga, yaitu pertama MyASN, itu adalah PNS yang bersangkutan, kemudian admin CISN pada saat ini bisa bagian OPD dan BKD. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya bisa di Simadu, seperti itu. Tapi Simadu memang BKD saja yang bisa mengupdate datanya untuk data jabatan. Nah, kemudian untuk awal pertama, kita sudah login menggunakan user admin yang kami bagikan kemarin. Semua rata-rata sudah ada. Kami sebenarnya akan membagikan satu persatu sesuai dengan OPD. Misalnya instansi Dinas Pendidikan, kita akan memberikan memberikan user khusus untuk Dinas Pendidikan. Kemudian akan tetapi untuk saat ini kami berikan satu akses untuk se-Pemprov NTB. Langkah awal dari ini adalah peremajaan data. Ketika login akan keluar menu. Di situ ada pilihan menu sesuai dengan hak akses yang saya berikan sebagai admin.
yaitu adalah menu layanan peremajaan data. Ya. Kemudian di menu layanan peremajaan data di sini banyak sekali ya, ada inputan usul, input usul, tekan dan sebagainya. Itu sesuai dengan hak akses masing-masing. Yang pertama adalah di input data, kemudian setelah itu ada PNS atau P3K yang harus dipermajakan. Bapak Ibu silahkan mengklik kemudian misalnya PNS. Setelah PNS baru kita akan menginput NIP yang bersangkutan. Misalnya saya pakai NIP saya sendiri ya. Kemudian kalau kita menginput, ya, kita tidak bisa pakai nama, melainkan di sini ada limit saja. Kemudian kita cari pegawai. Setelah itu akan terlihat seperti ini. Baru di pilihan unit verifikasinya kita klik. Di situ ada Badan Kepegawaian Daerah. Kita klik kemudian berikutnya. Nah, di sini ada banyak yang bisa di data jabatan atau data semua yang bisa diubah oleh kita. Akan tetapi yang warna hijau, Bapak Ibu sudah terlihat ya, yang warna hijau, ikon-ikon yang warna hijau ini tidak bisa kita ubah. Yang mana kita bisa ubah atau menambahkan adalah yang berwarna biru. Yaitu di sini ada data jabatan, data diklat, angka kredit, dan semuanya yang bisa kita ubah atau menambahkan. Yang warna seperti golongan KP, pendidikan, penyantuman gelar, Pemprov, dan semuanya ini kita mengubah atau menambahkan, tapi tetap harus ada approval dari BKN, seperti itu. Jadi kalau yang warna biru itu khusus dari sampai instansi akan bisa mengapprove. Kemudian yang harus kita ini perhatikan adalah klik jabatan, ya, klik jabatan, kemudian berikutnya setelah klik jabatan, di situ ada data ubah data. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih apakah data yang mau dimasukkan di input ini adalah data yang sudah ada, atau misalnya tambah yang tidak ada kita menambahkan. Kemudian yang ada akan tetapi salah kita bisa klik ubah. Kemudian misalnya ada data yang mau dihapus, begitupun sebaliknya. Jadi ada 3 jenis pilihan usulnya, tambah, ubah, dan hapus. Sekarang yang misalnya contoh kita akan menambahkan data. Kita klik tambah data, kemudian habis itu di sini ada pilihannya juga. Ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Nah, kalau di jabatan struktural itu sudah jelas para pejabat struktural. Kemudian di situ juga ada TMP jabatannya, kita mengisi sesuai dengan dokumen yang ada. Nah, di sini juga ada jenis penugasannya. Bisa diinput LH, PLT, atau tugas tambahan. Itu bisa juga. Dengan catatan sudah ada SK, surat keputusan, data pendukungnya sudah ada, baru kita bisa menginput di sistem CSN. Jadi tidak boleh tanpa ada data pendukung, karena kita akan meminta data pendukungnya di sisi kanan. Nah, jadi Bapak Ibu diperhatikan, di sini ada tanda bintang yang wajib memang harus diisi. Kemudian bintang warna merah, kemudian data pendukungnya juga bintang warna merah yang wajib diisi, tinggal upload dokumen. Nah, yang diperhatikan adalah maksimal filenya itu 1 mega, 1 MB, megabyte. Kemudian tipenya adalah PDF, ya. Perhatikan tipenya PDF. Jadi selain PDF tidak bisa diupload, tidak bisa terbaca oleh sistem. Kemudian dari sini sudah untuk mengubah dan sebagainya. Nah, untuk yang sering terjadi di penginputan dokumen yang dipakai. Untuk data jabatan, struktural itu minimal mereka yang diupload adalah atau yang diubah adalah SK jabatan pelantikan atau SK jabatan.
Jadi ada dua kan, SK pelantikan maupun SK jabatan sebagai struktural. Untuk jabatan struktural. Kemudian untuk jabatan fungsional, ya, untuk jabatan fungsional itu juga harus SK jabatan fungsionalnya, Madya, yang diupdate untuk untuk ditahu bahwa itu fungsional misalnya dari muda ke madya dan seterusnya. Sedangkan untuk bisa juga ada beberapa yang pakai SK penempatan kalau nggak salah ya, penugasan dan sebagainya, tapi harus wajib dengan SK penugasan dan sebagainya. Kemudian untuk jabatan pelaksana itu juga sesuai dengan SK mutasinya dan sebagainya. Nah, di sini ada perbedaannya. Perbedaannya di jenis mutasi. Nah, ketika mutasi jabatan itu kita mengklik di sini, Pak. Jenis mutasi di sisi kanan pasti akan terlihat misalnya jabatan pelaksana. Contohnya misalnya seandainya saya sebagai, ini yang perlu diperhatikan ya Pak. Jadi saya sebagai SDM aparatur ahli madya di BKD, TMP-nya misalnya 2021 sudah ada di sana. Kemudian saya pindah instansi ke BPSDM. Itu adalah mutasi UNOR, bukan mutasi jabatan. Perhatikan di mutasi UNOR yang harus diinput, bukan mutasi jabatan. Berarti SK-nya adalah SK mutasi UNOR. Mutasi jabatan adalah ketika dari madya saya masuk ke utama, itu baru kita mengupdate menjadi mutasi jabatan. Karena nanti dia akan terbaca adalah yang terbaru di sistem. Seperti itu. Jadi saya tetap jabatan di tahun 2020 misalnya sebagai ahli ahli madya misalnya, kemudian saya pindah tahun 2023 atau 2024 dengan jabatan yang sama, akan tetapi UNOR-nya berbeda. Nah, yang saya perhatikan dari kemarin di data di ASN itu adalah kesalahan pertama adalah my ASN PNS adalah menginput data-data atau data jabatan yang SK pangkat. Itu salah. Pertama SK pangkat. Kemudian diverifikasi oleh OPD pun salah. Karena diverifikasi pakai pangkat, diokekan. Dianggap setuju, kemudian masuk ke BKD. BKD pun menganggap OPD itu sudah bekerja dengan maksimal, OPD sudah maksimal, sudah benar, kita anggap benar karena sudah diverifikasi oleh OPD yang bersangkutan, kita okekan, approve tanpa melihat, karena ada ribuan data yang memang harus di-approve, kemudian disimpan. Itu terjadilah datanya ini, ketika mutasi UNOR-nya itu salah, ibaratnya misalnya mutasi UNOR antara kabupaten dulu pelimpahannya ke kami itu tahun 2016 salah, update data UNOR-nya, tetapi tidak akan terbaca. Kenapa? Karena yang terbaru yang akan dilihat. Terbaru itu tanggal terbaru yang akan aktif otomatis. Jadi dianggap itu adalah sebuah histori yang data terbarunya masih kosong. Makanya dari itu kami tolong diperhatikan untuk mutasi UNOR-nya, bahwa semua data-data atau semua inputan harus terisi dengan baik. Seperti itu. Sama caranya adalah tetap data pendukung kita upload, kemudian kita simpan dan selanjutnya seperti itu. Nanti dari sisi sampai langkah kelima itu sudah finishing. Nah, dari sisi untuk memverifikasi data, sebagai admin kita masuk di permajaan data juga. Kita lihatnya. Oke, permajaan data di inbox usul. Perbedaannya adalah ketika menginput adalah kita klik input usul. Kemudian ketika memverifikasi usul tersebut, kita klik inbox usul. Seperti ini. Kalau misalnya sudah mendapatkan sudah mendapatkan admin sebagai verifikasi di instansi masing-masing, dia akan muncul inbox khusus sesuai dengan OPD yang ada. Tapi
ternyata banyak sekali yang masih belum UNOR-nya belum sesuai, makanya kita memberikan hak akses untuk se-Pemprov NTB. Kemudian di sini cara memverifikasinya adalah satu persatu. Kita akan misalnya kalau dari instansi bisa langsung mencari namanya, kemudian atau NIP-nya, bisa mencari, dia akan terlihat usulan yang bersangkutan. Misalnya pada saat ini di atas saya baca ya, lalu Sriwijaya misalnya. Ya. Internetnya. Ya, seperti ini misalnya. Lalu Sriwijaya ada sekitar 10 inputan yang mereka yang terkirim di kami adalah 10 inputan. Kemudian di situ kita akan memverifikasi. Kebetulan ini sudah diverifikasi, jadi statusnya usulannya adalah verifikasi. Sini terverifikasi. Kalau misalnya usulannya belum terverifikasi, tulisannya input. Contoh kita lihat satu. Oke. Ya. Input berkas ini adalah status yang belum diverifikasi oleh OPD. Ya, input berkas. Kita cek, bisa juga untuk usulannya input berkas saja, kita klik siapa aja input berkas, boleh dicari di sini. Nah, seperti ini input berkas. Misalnya di situ ada riwayat mana yang mau diverifikasi, misalnya riwayat jabatan. Itu juga bisa verifikasi. Nah, untuk misalnya dinas pendidikan atau UPT bisa juga mencari pilihan UNOR untuk UPT aja atau dinas pendidikan. Akan muncul dinas pendidikan saja. Misalnya contoh Badan Kepegawaian Daerah saja misalnya. Atau Biro Hukum. Permakluman juga SIASN sering sekali ketika jam 11-12 ke atas itu sering banget akan terjadi error seperti ini. Kita cari ngefilter aja agak susah. Tapi kalau pagi-pagi biasanya aman. Ya. Nah, di sini sudah jelas sumbernya dari mana, MyASN atau kita yang menginput. Kalau kita yang menginput itu tetap harus ada approval. Verifikasi tidak ada, tapi approvalnya harus. Misalnya di sini, nah, baik data jabatan. Ini input berkas. Kita edit, bisa. Kemudian kita lihat data pendukungnya, ada tidak. Baik, sebentar, kita view dulu. Ya, seperti ini inputan data-datanya, kita cek, kemudian kita simpan, kita lanjutkan. Nah, di sini kita harus input kembali apakah instansi induknya mana. Instansi induk itu adalah instansi misalnya dinas pendidikan. Instansi induknya adalah dinas pendidikan, seperti itu. Atau instansi induknya Pemprov NTB. Ya, untuk instansi induk, kita klik Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian, nah di sini baru kita akan memilih mutasi jabatan, diedit kembali, misalnya ini adalah mutasi jabatan atau mutasi UNOR. Data pendukungnya harus dicek di sini. Harusnya ada, kok ini nggak ada ya. Sebentar, Pak.
untuk mengedit baru kita mengedit, tapi untuk memverifikasi itu sebentar. Ini kalau kita mau mengubah bahwa itu misalnya berkasnya salah, ngeceknya tadi di sini. Oh, ini ikutan berkas. Coba kami lihat yang contoh yang lain sebentar, Pak. Posisi input berkas. Oke, sebentar Pak. Input berkas di sini. Cari usul. Kok ngeblank ya? Salah. Ya, jadi di sini Pak, Bapak Ibu, maaf, kita cek yang data jabatan dulu, misalnya ini berkas sudah terverifikasi, yang belum mana ya? Harusnya view-nya ini bisa kelihatan. Nah, di sini sebenarnya ketika view-nya terlihat, verifikasi data jabatan, kita cari di sini data jabatan, kemudian kita share, kemudian harusnya ketika kita mengklik view ini muncul. Langkah awalnya adalah kita cek dokumen satu persatu melalui di view ini. Setelah itu baru kita akan memverifikasi tersebut. Ketika data yang dikirim salah itu sebenarnya bisa dihapus, kemudian kita edit kalau memang kita mau bantu untuk mengeditnya di sini, mengedit jabatannya. Oh, dilihatin data pendukungnya nanti akan terlihat kok seperti ini. Maaf. Seperti itu. Kemudian mungkin saya akan membuatkan tata caranya satu persatu, step by step-nya untuk gimana cara memverifikasi dengan baik seperti itu. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah sumber datanya, data yang memang diverifikasi sudah benar apa salah. Oke, setelah diverifikasi oleh OPD, kemudian akan masuk ke kami dan kami akan mengapproval dokumen tersebut. Yang bisa kami approval yang tadi, yang warna-warna biru tadi, itu cukup sampai instansi, kemudian yang warna hijau ada approval lagi di instansi BKN, seperti itu. Baik, dari sini kita buka diskusi aja, mungkin Pak, Bapak, untuk apa kendala di lapangan seperti apa. Kalau untuk input dan sebagainya mungkin saya rasa sudah tidak ada menjadi permasalahan memverifikasi. Baik Bu.
Halo Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Halo? Ya. Tidak terdengar ya? Oke. Masih lanjut? Ya, saya ada cara sebenarnya satu untuk sangat simpel sekali di apa namanya di Simadu. Saya share screen sudah ya untuk melihatkan sudah sama. Ya, sudah. Ini data jabatan sangat simpel. Kalau misalnya kita sepakat, tapi saya akan memberikan cuma beberapa hari atau 1 minggu untuk mengejar target. Seandainya memang data jabatan itu sangat urgent untuk angka kreditnya. Kenapa? Ini ketika menginput di sini tanpa ada verifikasi ataupun approval dari kami, itu otomatis dia udah masuk ke database CISN real time datanya. Makanya kami tidak berani untuk memberikan. Tapi kalau seandainya memang ini urgent, saya akan memberikannya dengan kesepakatan mungkin ada beberapa hari, 3 atau 4 hari seperti itu untuk pengusulan di jabatannya seperti ini. Jadi data jabatannya seperti ini Pak, usulan pegawainya karena kita Simadu dengan CISN itu sudah web service, sudah terhubung 2 arah. Jadi apa yang ada di MyASN maupun di Simadu itu MyASN maupun di CISN sudah ada di Simadu, begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya mau tembak kompas, kami akan memberikan fasilitas ini untuk dipakai oleh Dikbud dengan catatan data itu sudah benar-benar akurat dikarenakan memang sudah langsung masuk real time tanpa ada verifikasi maupun approval. Inputannya sangat simpel, tinggal masuk dengan jabatan dan upload dokumen. Yang terpenting adalah upload dokumen, kemudian dia akan nanti masuk sendiri di sini sesuai dengan inputan di atas, kemudian di situ ada aksi kirim BKN, upload, tampil dokumen itu nanti di kami. Jadi Bapak Ibu boleh menginput dengan catatan jangan mengirim. Nanti kami yang akan memverifikasi sudah benar apa tidak. Seperti itu. Itu tawaran yang kedua setelah memang kalau memang urgent. Ini kami pakai untuk potong kompas ketika kami mengupdate data jabatan yang ada di BKD ketika misalnya jabatan itu sudah berubah, kami prosesnya melalui Simadu. Karena kalau prosesnya melalui CISN itu ada harus kami input, kemudian baru balik lagi ke verifikasi dan approval seperti itu. Ya, terima kasih. Kita buka sesi diskusi nanti mungkin ya Pak nih. Dari saya itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Ya, mudah-mudahan jelas untuk semua peserta Zoom yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya. Bapak Ibu, mohon bersabar. Kita akan lanjutkan dulu satu materi dari Bu Sanun dulu atau Mami? Aksi ya. Baik, materi selanjutnya dari Bu Sanun, ya, kemudian nanti dilengkapi Pak Lalu Akse, ya, setelah itu kita diskusi, ya. Oke, silakan Bu Sanun. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit menyampaikan persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengusulan kenaikan pangkat. Saya akan bacakan di sini persyaratan yang harus dilengkapi oleh masing-masing pengusul kenaikan pangkat, antara lain fotokopi SK CPNS, SK PNS, dan SK pangkat terakhir. Ini yang untuk guru, yang untuk fungsional tertentu. Fotokopi SKP tahun 2022-2023 atau kinerja 2023, penetapan angka kredit asli tanda tangan basah, masa penilaian kredit sampai dengan Desember 2023. Kemudian penetapan angka kredit asli tanda tangan basah, masa penilaian angka kredit sampai dengan 2022. Penetapan angka kredit
hasil konversi integrasi atau PAK tahun 2022. Kemudian PAK sebelumnya atau angka kredit yang sesuai dengan SK kenaikan pangkatnya. Fotokopi SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bagi PNS yang pertama mendapatkan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Kemudian fotokopi keputusan jabatan fungsional terakhir. Fotokopi keputusan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Keputusan pembebasan sementara dan keputusan pengangkatan kembali bagi PNS pindah instansi menjadi PNS pemerintah Provinsi NTB. Kemudian fotokopi pembebasan sementara PNS yang sebelumnya ditunjuk untuk mengikuti tugas belajar dan keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional setelah selesai melakukan tugas belajar. Selanjutnya, fotokopi sertifikat diklat jabatan fungsional. Kemudian fotokopi sertifikat uji kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional untuk golongan 3B yang naik ke golongan 3C dan 3D ke 4A. Fotokopi sertifikat diklat jabatan, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai bagi PNS yang memperoleh peningkatan pendidikan dan telah mendapatkan penilaian pada PAK. Fotokopi surat izin belajar, keputusan belajar. Fotokopi keputusan pindah atau pengalihan tugas menjadi PNS Provinsi NTB bagi PNS sebelumnya berkedudukan sebagai PNS Kabupaten Kota atau provinsi lain. Keputusan pembebasan atau pemberhentian dari jabatan struktural. Fotokopi keputusan penyetaraan dari kementerian. Ijazah yang diperoleh dari luar negeri. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang berlaku saat ijazah dikeluarkan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN. Sementara untuk sekarang ini karena pengusulan kenaikan pangkat untuk periode Juni sedang kita persiapkan dan itu batas akhirnya kemarin tanggal 27 Juni Maret. Itu sudah saya kirim Google Form-nya ke BKD. Kemudian sekarang ini sedang saya persiapkan bahan-bahannya. Kebetulan juga banyak, sekian ratus. Banyak dan yang sangat urgent ini mengenai angka kredit PAK integrasi. Dari mana memperoleh PAK integrasi? Itu dari PAK tahun 2022 yang masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022. Kebanyakan dari teman-teman guru belum mempunyai PAK 2022. Itu mereka sudah mengusulkan PAK integrasi. Sementara yang kita integrasikan itu PAK sebelumnya. Kalau kita integrasikan PAK sebelumnya, otomatis nilai angka kreditnya itu akan kurang. Yang bersangkutan akan bisa naik pangkat dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan, baru bisa naik pangkat. Kalau tidak ada PAK 2022. Untuk mendapatkan PAK 2022, itu yang bersangkutan harus mengirim PAK terakhir dan SK pangkat terakhir untuk kita buatkan PAK integrasinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati, izinkan saya menambahkan beberapa hal terkait dengan apa yang berhubungan dengan pelayanan kami di bidang kepegawaian. Jadi yang pertama yang seperti disampaikan oleh Bu Sanon tadi adalah urgensinya teman-teman ASN, terutama Bapak Ibu guru di masing-masing tingkat satuan pendidikan, adalah saat ini untuk mendapatkan pak integrasi yang kemudian nanti akan diinput usul menjadi pak konversi. Nah inilah yang kemudian menjadi masalah di kami. Masalah pertama adalah tadi terkait dengan peremajaan data. Jadi kondisinya adalah kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ASN, terutama yang banyak ke kami adalah Bapak Ibu guru, itu belum melakukan peremajaan data, maka otomatis tidak bisa diinput nilai untuk diterbitkan pak integrasinya. Oleh sebab itu, kenapa kemudian peremajaan data itu menjadi sangat penting. Peremajaan data apa yang penting agar bisa nilai pak Bapak Ibu guru bisa diinput di aplikasi pak integrasi adalah jabatan. Jadi yang harus diremajakan dan harus benar data peremajaannya terkait dengan pak integrasi adalah data jabatan Bapak Ibu. Nah, untuk peremajaan data kondisinya adalah kemarin Bapak Ibu dikasih akses masing-masing ASN bisa untuk melakukan peremajaan data. Tetapi kemudian banyak terjadi kesalahan-kesalahan, kemudian oleh admin BKD dialihkan ke masing-masing admin CASN instansi di masing-masing KCD. Kemudian di kami juga di Dinas Dikbud. Nah, untuk peremajaan data ini terkait dengan jabatan, itu yang wajib diupload, kemarin koordinasi kami dengan BKD adalah SK jabatan fungsionalnya untuk Bapak Ibu guru yang terakhir. Nah itu yang kemarin kami sendiri, karena juga pemahaman kita berbeda-beda, banyak yang salah. Jadi ada yang mengupload pangkat, ada yang peralihan, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menyebabkan kondisi datanya menjadi salah dan aplikasi disepakati di mana aplikasi itu digunakan untuk menginput nilai pak itu tidak mau menerima data. Jadi merah kondisinya. Jadi kalau kami input di sini, izin saya share screen. Nah ini Bapak Ibu, jadi kenapa peremajaan itu diperlukan? Karena kalau kami panggil NIP Bapak Ibu di sini dengan kondisi data jabatan yang masih salah, di sini dia mengatakan bahwa data Bapak Ibu atau data ASN yang bersangkutan itu harus peremajaan dulu. Nah ini kemudian untuk teman-teman KCD yang menjadi admin di CASN instansi, itu kemarin kesalahan yang paling banyak kami temukan adalah nama jabatan. Jadi kalau Bapak Ibu guru, itu kalau di SK itu kan disebutnya guru muda atau guru madya penyebutannya di SK. Tetapi di aplikasi yang bisa diterima itu adalah penamaan seperti misalnya kalau untuk jenjang pertama itu adalah guru ahli pertama. Jadi harus ada ahlinya. Jadi untuk teman-teman KCD mohon diingat seperti itu. Kemudian
dokumen pendukungnya adalah dokumen SK jabatan fungsionalnya yang mendukung perubahan data tersebut. Tentu saja SK Japungnya. Nah, SK Japung Madya atau mudanya terbit di mana dulu? Misalnya kalau Mas di kota, maka otomatis di situ tertera kopnya pemerintah kota atau kabupaten. Nah, itu mungkin kalau terkait permajaan, kemudian approvalnya kami sendiri di dinas hanya bisa menginput usul saja, approvalnya tetap di teman-teman BKD. Kemudian berikutnya pak integrasi ini Bapak Ibu, setelah kami input, prosesnya adalah kami harus cetak dan tanda tangannya di sini adalah tanda tangan Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas. Nah, ini prosesnya juga kami mohon kesabaran Bapak Ibu karena kita tahu sendiri kesibukan beliau seperti apa. Kadang memang memerlukan waktu-waktu tertentu sampai kemudian pak integrasi itu bisa ditandatangani. Kami stempel, kemudian barulah kami distribusikan ke Bapak Ibu semua. Nah, terkait dengan data yang di pak integrasi, kemudian nama, pangkat, golongan, kemudian UNOR dan sebagainya, itu sifatnya adalah aplikasi ini hanya menarik data dari CISN. Kalau data Bapak Ibu sudah benar di CISN, maka otomatis data di pak integrasi juga akan benar. Kalau salah, maka kebalikannya. Kalau salah Pak, bagaimana caranya? Silahkan diperbaiki dulu di CISN instansi. Kemudian kalau memang salah terpaksa kami harus cetak ulang. Oleh sebab itu kenapa kemudian peremajaan data itu menjadi sangat penting. Nah, itu terkait dengan pak integrasi Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah terbit, maka proses selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa ajukan di e-kinerja. Nah, untuk pengajuan di e-kinerja, alurnya sudah saya buatkan. Jadi kemarin Bapak Sekretaris Dinas meminta agar dibuatkan alur seperti apa sih pelayanan peremajaan data, penerbitan pak, dan usulan kenaikan pangkat di Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sudah buatkan linknya, link Google Formnya untuk alur penerbitan paknya. Bapak Ibu bisa ambil sendiri di Google Drive. Linknya seperti yang tampil sekarang. Ada juga tadi saya share di kolom chat. Silakan bisa di klik saja. Di situ ada alur penerbitan pak integrasi dan pak konversi. Kemudian yang kedua itu ada syarat dan alur usulan kenaikan pangkat, seperti yang dijelaskan Bu Sahnun. Kemudian yang ketiga itu adalah langkah-langkah penerbitan pak konversi 2023. Jadi hasil dari proses yang Bapak Ibu lakukan itu ada pak integrasi yang kemudian nanti akan diusulkan kembali di e-kinerja masing-masing ASN untuk menjadi pak konversi atau kita juga menyebutnya dengan istilah pak 2023. Nah, ini Bapak Ibu linknya sudah ada di kolom chat, silahkan bisa dilihat dan dibaca prosesnya seperti apa. Nah, untuk izin saya hanya menyampaikan sekilas saja terkait dengan proses penerbitan pak konversi. Mana ada linknya? Suara sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu, jadi setelah Bapak Ibu memperoleh pak integrasi, maka Bapak Ibu bisa melakukan usul untuk penerbitan pak konversi di e-kinerja masing-masing. Nah, syarat-syaratnya adalah pertama,
permajaan data di MyASN yang sudah approval oleh BKD. Jadi tetap itu syarat utamanya, karena kalau tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan penilaian, kesalahan nilai, kesalahan periode penilaian, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu permajaannya wajib dilakukan dan wajib sudah di-approve oleh teman-teman BKD. Kemudian yang kedua adalah pak integrasinya sudah terbit, kemudian sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga penilaian SKP 2023 sudah lengkap dan final. Nah ini syarat pengajuan di e-kinerja. Kemudian Bapak Ibu langkah-langkahnya sama seperti pengajuan SKP, ada proses pengisian, kemudian nanti status draft, kemudian pengajuan, kemudian persetujuan, dan disetujui, kemudian sinkronisasi ke CASN. Nah ini terkait dengan pak konversi. Nah langkahnya login seperti biasa di e-kinerja, kemudian di menu profil Bapak Ibu bisa cek jabatan dan jenjang, apakah sudah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekarang. Misalnya kalau memang jenjangnya muda-muda, ahli muda tertulis di situ, guru ahli muda atau guru ahli madya, itu dipastikan, karena kalau salah di sini otomatis aplikasi akan salah memberikan variabel penilaian. Kemudian kalau sudah dicek profilnya, Bapak Ibu bisa masuk ke menu angka kredit. Jadi masuk ke menu angka kredit, kemudian di situ di panduan Bapak Ibu bisa ikuti langkahnya. Jadi kalau dulu, mohon maaf juga, jadi saya disclaimer aplikasinya juga. Jadi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada aplikasi. Tentu saja dengan prasangka baik kita adalah itu untuk perbaikan. Jadi yang pertama adalah kalau dulu untuk tambah pak 2022 itu bisa kita klik sinkron, kemudian tabel satunya langsung muncul. Dia mengambil langsung data hasil input pak integrasinya. Muncul tabel satu. Tetapi terakhir saat ini kondisinya adalah kita harus tambah manual. Kemudian kalau sudah nanti Bapak Ibu tambah manual, kemudian akan muncul, nah tambah pak seperti ini, nomor SK paknya diisi, variabel-variabel yang diminta silakan diisi, kemudian file pak integrasi yang sudah di scan itu diminta agar file itulah yang kemudian diupload di sini. Jadi ini langkahnya, tinggal upload file pak integrasi. Total angka kreditnya diambil dari total jumlah yang ada di pak integrasi. Kemudian lanjut, kalau sudah dia akan muncul tabel 1. Jadi tabel 1 itu berisi nilai pak yang berasal dari pak integrasi. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke usul pak konversi. Nah ini dibuat dengan mengklik tombol tambah. Jadi di sebelah tombol tambah untuk pak 2022, di sebelahnya itu ada tombol yang bunyinya hanya tambah saja. Nah itu dipakai untuk menginput usul pak konversi. Nah ini syaratnya adalah karena dia akan mengambil dari nilai SKP, maka nilai SKP itu harus sudah final. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu tentukan tahunnya, tahun paknya 2023, periode SKP-nya silakan dipilih, SKP-nya silakan dipilih. Di sini berisi nama UNOR, kemudian periode di UNOR tersebut. Kemudian periode SKP-nya 1 tahun biasanya yang muncul di situ dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian di sini ada 2 menu, yaitu data pegawai dan pengajuan angka kredit. Nah di data pegawai itu ada nama Bapak Ibu, gelar, kemudian pejabat, data pejabat penilai kinerja. Nah ini juga dicek betul, jangan sampai salah. Kemarin ada beberapa yang salah pindah ke Pak KCD misalnya. Itu saya temukan kasusnya karena Bapak Ibu Kepala Sekolah belum mengklaim UNOR.
banyak yang beranggapan bahwa klaim honor itu cukup sekali, ternyata setiap tahun juga harus diklaim. Nah ini Bapak Ibu, kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa pindah ke pengajuan angka kredit. Di pengajuan angka kredit inilah kemudian akan muncul, nah nilai seperti ini. Jadi di menu pengajuan angka kredit ini Bapak Ibu akan muncul predikat dari SKP. Kalau dia baik, sangat baik, kemudian presentase predikat kinerja, ini disesuaikan dengan jenjang jabatan masing-masing, seperti di tabel presentase predikat sesuai peraturan BKN. Kemudian koefisien angka kredit tahunannya, ini juga masing-masing jenjang berbeda. Kemudian di sini ada bulan penilaian, kemudian dikali dengan nilai penilaian dikali dengan koefisien angka kredit tahunan untuk masing-masing jenjang jabatan. Nanti ketemulah nilai SKP-nya. Nah, kalau ketemu misalnya bulan yang muncul di sini itu kurang dari 12 bulan, Bapak Ibu bisa cek SK jabatan fungsionalnya. Nah, di bulan keberapa dia terbit. Nah, kalau setelah akhir pengusulan SK, setelah Januari, itu biasanya dia akan menghitung sesuai bulan keluarnya SK jabatan fungsionalnya. Jadi kalau bulan 8 terbit SK Japungnya, maka akan terhitung setelah bulan Agustus. Nah, jadi kalau kurang dari 12 bulan, coba dicek penerbitan jabatan SK jabatan fungsionalnya. Kemudian ketemulah nanti angka kredit kumulatifnya. Dari sini bisa Bapak Ibu lihat apakah nilai yang muncul itu sudah memenuhi tidak untuk bisa naik pangkat. Nah, bisa dijadikan panduan di Bapak Ibu bisa lihat di, nah ini di file BKN bahwa untuk nilai kenaikan pangkat untuk masing-masing jenjang itu berbeda-beda. Jadi kalau yang 3A ke 3B itu kebutuhan nilai angka kreditnya 50, kemudian ada yang 100, ada yang 150, kemudian ada yang 200. Nah ini bisa dilihat di sana. Nah kalau sudah, silakan tentukan tanggalnya. Kemudian kalau memang digunakan untuk usul kenaikan pangkat, silakan ditandai kenaikan pangkatnya, kemudian di OK. Maka kemudian nanti muncullah tabel 2 seperti ini. Nah tabel 2 seperti ini, statusnya masih draft. Ini kemudian Bapak Ibu preview pak dulu, kemudian baru diusulkan. Nanti statusnya berubah menjadi pengajuan. Bapak Ibu bisa informasikan ke kepala sekolah atau operator yang memegang akun kepala sekolah untuk menyetujui usulan pak yang Bapak Ibu ajukan. Nah ini mungkin sedikit terkait dengan pengajuan pak konversi. Kalau nanti Bapak Ibu punya kendala dan lain sebagainya, bisa kita diskusikan di sesi diskusi. Mungkin itu Bapak Ibu, panduannya sudah ada di link yang saya bagikan. Alurnya juga sudah ada di situ. Silakan bisa dipedomani. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu materi yang sudah disampaikan baik dari BKD maupun dari pihak Dikbud, ya, Bu Sanun dan Mami Akse, ya. Kami buka untuk diskusi. Mohon Bapak Ibu yang merasa kurang jelas, ya, terutama terkait dengan pengusulan PAK nanti, PAK integrasi, kemudian dan lain sebagainya itu, untuk bisa ditanyakan, ya, dan mohon menyebutkan nama dan pertanyaan nanti tertuju ke Mbak Fitri BKD atau ke Ibu Sanun
Pak Mami Akse. Ya. Dan mohon untuk padas jelas. Pertama Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wildan dari SMA 2 Pujut ini, Pak. Bisa terdengar, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, karena ini terkait dengan beberapa permasalahan yang kita temukan di pengurusan PAK integrasi dan lain sebagainya. Yang pertama pertanyaannya untuk ke BKD dulu ini, Pak, yaitu terkait dengan permajaan data. Kami sudah usulkan bagaimana kalau BKD memberikan hak akses masing-masing sekolah seminggu saja, beserta approvalnya, jangan hanya inputnya saja, Pak, tetapi approvalnya juga, sehingga kami yakin khusus untuk permajaan saja ini yang jabatan ini. Ini kan harus dulu yang pertama. Supaya nanti cepat penanganannya dengan teman-teman yang belum dibuatkan PAK integrasi karena alasannya tadi adalah belum remajanya data dari masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan PAK integrasi, ada beberapa permasalahan yang kami bisa tangkap dari teman-teman guru Bapak Ibu, ya khususnya yang di Dikbud, bahwa banyak sekali dari teman-teman guru kami yang sampai hari ini belum mendapatkan PAK integrasi karena alasan yang pertama belum remajanya data, yang kedua masih mengurus PAK integrasi teman-teman yang UKOM. Jadi kalau memang ada kendala di situ, karena teman-teman ini kan ada yang bisa langsung naik pangkat, alhamdulillah kami sudah punya 4 orang guru yang bisa naik pangkat periode 1 April ke 4B Bapak Ibu, itu karena kami mohon maaf Bu Sanun, kami tiap malam, tiap siang ini kami bel ini supaya lebih cepat ini. Nah, mungkin ada solusi yang bisa ditelurkan oleh bagian kepegawaian khusus untuk mempercepat penerbitan PAK integrasi. Nah, yang ketiga, kami di beberapa sekolah sudah mau mengadopsi tanda tangan elektronik untuk penilai PAK teman-teman sebagai bawahan. Cuman kendalanya adalah instansi belum membuat template untuk tanda tangan elektronik. Kami punya grup secara nasional, mungkin ini sebagai masukan di Dikbud untuk diusulkan terkait penandatanganan dari PAK integrasi atau template dari PAK integrasi atau PAK konversi supaya kami bisa membuat tanda tangan elektronik di masing-masing satuan pendidikan. Nah, karena di beberapa wilayah, beberapa daerah sudah menerapkan itu. Begitu kami coba membuat tanda tangan elektronik, yang muncul instansi Anda belum membuat template tanda tangan elektronik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berdasarkan pengalaman kami, Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah kami lakukan dari Januari kemarin, Bapak Ibu. Kami, mohon maaf, bukan berarti mendahului. Jadi kami belajar dengan teman-teman itu, sehingga apa yang disampaikan Mami Ase tadi, alhamdulillah ini sudah kami juga lakukan, dan terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis, alhamdulillah kami banyak komunikasi dengan teman-teman. Jadi yang kami usulkan mungkin yang tadi itu adalah satu, untuk Dikbud ini untuk segera menerapkan template tanda tangan elektronik, sehingga kami satuan pendidikan sebagai penilai kinerja untuk bawahan kami bisa menerapkan itu. Supaya kelihatannya agak canggih Pak, 2024 ini masa masih tanda tangan basah. Kalau daerah lain sudah bisa Pak. Itu saja masukan. Yang terakhir ini, mumpung ingat, bisa enggak ini khusus untuk pengurusan PAK integrasi? Mungkin diperlebar ini Bu Nun, Bu Sahnun, teman-teman pekerjanya, supaya tidak hanya pelunggu dengan MIAS saja yang ke sana, sehingga karena ribuan ini teman-teman yang khususnya disepakati, yang kalau di 4B ke atas kan kami enak ke pusat Pak. Tapi kalau yang disepakati yang 4A ke bawah ini kan harus ditangani oleh instansi. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya. Kami persilakan langsung saja ya, satu pertanyaan langsung dijawab gitu.
biar tuntas. Mbak Fitri, kami beri kesempatan dulu. Ya, ya baik, terima kasih Pak. Untuk masalah peremajaan data, memang yang kami tawarkan tadi adalah misalnya lewat peremajaan data melalui Simadu. Akan tetapi kita harus sepakat dulu agar data-data ini benar-benar valid, karena tidak ada verifikasi ataupun approval, melainkan langsung tembak ke database CISN dengan real time. Gitu. Kalau memang kita sepakat, Bapak atau maaf, dari Dinas Pendidikan mengiyakan izin dari beliau, kami siap fasilitasi memberikan hak akses selama 3 atau 4 hari kalau dari pihak Dikbud, akan tetapi bertanggung jawab bahwa data-data tersebut valid seperti itu, karena ini langsung tembak database-nya dengan data real time. Itu ada keputusannya di Dinas Pendidikan ya, kami memfasilitasi itu bisa seperti itu. Kita balikin lagi ke Dinas Pendidikan dengan menggunakan user di Simadu. Nanti ke sekolah itu misalnya, ini tawaran ya Pak, misalnya menginput data jabatan itu, kemudian yang approve mengirim ke BKN adalah bagian Dinas Pendidikan, seperti itu ya, karena banyak nih Dinas Pendidikan yang nanti di bagian aksinya itu akan memverifikasi untuk mengirim, bukan bukan di sekolah. Khawatirnya nanti sekolah mengirim, itu aja, karena saya tidak bisa membuatkan kolom untuk sekolah-sekolah sendiri seperti itu. Jadi saya balikin lagi ke Dinas Pendidikan, kalau memang mau ini segera selesai, kita akan memberikan waktu 3 atau 4 hari ke depan untuk menginput dengan lewat Simadu. Saya akan membuatkan hak akses 1 aja. Nanti untuk usulan jabatan itu bisa langsung lewat Simadu dengan data real time. Sangat mudah sebenarnya itu, seperti itu. Tapi balik lagi ke Dinas Pendidikan yang memutuskan, karena nanti data-data itu akan valid dan tidak, kami tidak bertanggung jawab seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, jadi dari Pak Kepala SMA N2 Pujut, memang beliau juga beberapa kali saya berdiskusi dengan beliau terkait dengan penerbitan pak konversi. Jadi memang untuk posisi saat ini kemarin, karena yang mendesak itu adalah teman-teman yang akan uji kom, maka kemudian saya sama teman-teman di pegawaian dengan pimpinan mencoba untuk memprioritaskan teman-teman yang UKOM dulu, karena mereka itu punya deadline keterbatasan tanggal pendaftaran kemarin Pak. Jadi tanggal 15 kemarin mereka mendaftar, kemudian harus ada perbaikan itu di tanggal 22 sampai 29. Nah, oleh sebab itu kemudian sampai 27, mohon maaf. Jadi itu sebabnya kemudian kemarin pimpinan mengambil kebijakan supaya kita prioritaskan dulu yang UKOM. Kemudian TTE belum ada template instansi. Jadi mohon maaf Pak Kepala, jadi sama seperti Pelunggu juga kami di Dinas Dikbud ini belajar sendiri Pak. Jadi terkait TTE, kami memang sudah berapa kali mengajukan ke Kominfotik agar Pak Kepala Dinas itu bisa menerapkan tanda tangan elektronik, sehingga bisa kita pakai juga di pak integrasi, sehingga kalau beliau keluar daerah dan sebagainya punya kegiatan lain, proses tanda tangan ini tetap bisa dilakukan. Progresnya ini kemarin ada teman yang sedang mengurus, coba nanti kami koordinasi lagi sampai di mana, sejauh mana TTE ini sudah, usulnya sudah seperti apa di Kominfotik. Kemudian untuk pelayanan pak integrasi dilebarkan, ini juga kami sudah diskusi dengan Pak Sekretaris Dinas kemarin, kami dipanggil, kemudian kami diminta membuat pengumuman atau maklumat seperti ini, tapi mungkin belum sampai di Bapak Ibu. Jadi memang pelayanan pak integrasi
itu kami akan coba lebarkan ke KCD, ke cabang dinas. Jadi kemarin jadi seperti ini bunyi draft pengumuman kami kemarin bahwa layanan peremajaan data CSN itu dilakukan di masing-masing KCD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di kota atau kabupaten wilayah kerja masing-masing ASN di Dikbud Nusa Tenggara Barat. Nah ini kemudian Pak integrasi dan penyesuaian. Jadi begini Bapak Ibu, jadi untuk syarat kenaikan pangkat itu kan ada Pak 2022. Jadi Desember 2022 akhir penilaiannya. Nah itu kan ini untuk merubah pak lama. Jadi Bapak Ibu kan punya terutama yang senior-senior itu paknya sudah lama. Ada yang belasan tahunan. Nah sehingga kalau kami integrasikan langsung itu kan akan merugikan Bapak Ibu guru tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan pak penyesuaian. Nah ini dengan cara menerbitkan pak penyesuaian dan ini saat ini masih dikerjakan oleh Bu Sahnun. Nah ini syaratnya adalah Bapak Ibu bisa mengumpulkan pak terakhir dan pangkat terakhir. Nah ini juga kami masih diskusikan apakah teman-teman KCD sanggup tidak untuk terjun untuk membuatkan teman-teman pak penyesuaian sehingga pelayanan yang akan kita lakukan bisa lebih cepat, tidak perlu datang ke sini. Kemudian untuk kenaikan pangkat itu juga ini sebenarnya lama, ini sebenarnya aturan lama bahwa kenaikan pangkat itu dikumpulkan di cabang dinas masing-masing tanpa perlu yang bersangkutan datang langsung ke instansi dinas induk. Nah ini juga mohon teman-teman di KCD untuk mau membantu kami agar untuk usul kenaikan pangkat dikumpulkan di KCD, diverifikasi dan divalidasi oleh teman-teman KCD, kemudian nanti dikumpulkan ke kami di dinas induk dengan surat pengantar dan lembar checklist hasil verifikasinya. Kemudian untuk informasi proses perkembangan peremajaan data, penerbitan pak dan usul kenaikan pangkat, itu juga kami mohon bantuan teman-teman di KCD untuk bisa menjadi perpanjangan tangan kami lah untuk informasi terkait dengan hal-hal tersebut. Mungkin itu Pak Kepala informasi yang bisa yang sampaikan dan rekan-rekan yang lain terkait dengan tadi pertanyaan terkait pak integrasi, kemudian TTE dan pelebaran layanan dinas pendidikan. Mungkin itu Pak Haji dari saya. Baik, cukup jelas ya. Kami persilakan untuk yang lain. Mohon untuk pertanyaan yang sudah muncul untuk tidak dimunculkan kembali. Silakan Bapak Ibu yang masih hadir di Zoom ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya, silakan sebut nama dan nama sekolahnya. Silakan. Izin, nama saya Erlidi Ningsi dari SMKN 1 Terano, Pak. Sumbawa. Ini berkaitan dengan mungkin tadi masih masalah peremajaan data, masalah UNOR Bu Safitri, karena pernah saya karena ada beberapa teman yang sudah mutasi dari misalkan dari sekolah 1 ke sekolah A, sekolah B, tapi ternyata di e-kinerja itu benar misalnya di e-kinerja itu SMKN 1 Tarano, tapi ternyata di BKN-nya itu masih di Buir misalnya seperti itu Bu. Nah bagaimana caranya agar nanti UNOR ini bisa berubah, karena secara di MSN-nya juga UNOR-nya masih juga menggunakan SMK Buir seperti itu Bu. Mungkin diizinkan nanti untuk peremajaan data untuk aksesnya ke sana Bu ya. Yang kedua, masalah kemarin itu ada perintah ke kami tentang rekapan penilaian kinerja. Di sana ada beberapa teman yang P3K yang masih statusnya belum
tidak ada istilahnya tidak terekap seperti itu Bu. Nah, sementara di e-kinerjanya itu laporan rekapannya itu sudah terekap, semuanya sudah terakomodir, tapi ternyata di MSN itu setelah kita cek, kalau untuk P3K ternyata tidak ada laporan riwayat kinerja. Sementara kalau di PNS-nya itu, kalau MSN itu ada riwayat laporan kinerja Bu. Jadi itu mungkin perbedaannya agar kami karena kalau kita di teman-teman yang terkendala rata-rata P3K, jadi mereka bingung. Kita melihatnya bagaimana di mana untuk rekapan ini sudah terkirim apa tidak. Mungkin seperti itu karena teman-teman khawatir jangan-jangan hasilnya mereka itu tidak sampai hasil kinerjanya. Terus alhamdulillah kalau untuk angka kredit PAK 2023 untuk teman-teman yang sudah punya PAK 2022, kami di SMK 1 Teranu itu ada 9 orang sudah kami selesaikan, alhamdulillah. Jadi sementara kalau seandainya begini Bu, mungkin ke Bu Sahnun, kan ada Bapak Kepala Sekolah saya itu angka kreditnya itu sudah kami sudah buat Bu ya di tahun untuk yang 2023 angka kredit beliau itu ada 300, beliau golongan 4B. Nah, apakah ini sudah bisa diajukan untuk kenaikan pangkatnya dan bagaimana dengan untuk kenaikan jabatannya seperti itu Pak Bu? Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Suaranya belum keluar. Unmute. Masih unmute. Terus pertanyaannya untuk UNOR sendiri adalah data terakhir Pak. Ya, Ibu, data terakhir Bapak Ibu, data terkini. Ibaratnya posisi saat ini di mana itu yang akan diubah dengan menggunakan SK penempatan terakhirnya. Itu cara pengubahannya ada di MyASN. Kebetulan barusan saya coba buka untuk MyASN-nya. Ternyata kami di situ di riwayat jabatan juga di situ akan menambahkan cara penginputan jabatan seperti itu. Saya izin share. Share. Ya, di sini ada tempat kebetulan saya belum pernah di riwayat jabatan. Apa di sana terbuka ya untuk sekarang penambahan update data jabatan? Di tempat saya kok tidak ada ya? Terbuka Bu. Terbuka ya? Terbuka. Maaf Bu, maaf saya menyela Bu ya. Kemarin saya sudah pernah mengubah, tapi ternyata tidak bisa terinput gitu Bu untuk bukti dukungnya. Tidak bisa terinput data bukti dukung. Ya, meskipun sudah saya kecilkan MB-nya seperti itu Bu, sudah berapa kali saya coba input, ternyata itu tidak bisa gitu Bu. Baik, untuk seperti ini mungkin nanti kami akan bicarakan lagi atau konfirmasi ke BKN Pak Ibu. Ya, ini siap. Kan data MyASN adalah dari BKN. Jadi ketika ada permasalahan atau terkait ketidaksesuaian di lapangan seperti apa, itu dilaporkan, nanti kami akan melanjutkan ke BKN seperti itu untuk aplikasinya untuk MyASN. Kan tetapi untuk yang UNOR itu perlu diperhatikan kalau misalnya data jabatan yang terakhir yang akan terdeteksi, kalau misalnya menginputnya salah tanggal atau tahun, itu bisa akan terbaca di tahun terakhir yang terbaru. Jadi misalnya 2023 ada permutasi tahun 2024 yang aktif di 2023 itu saja. Itu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian untuk inputan dokumennya itu dokumen yang
PDF sudah dipastikan, Ibu? Ya. Sudah PDF satu? Ya, PDF. Oke, baik. Yep. Ini semua seperti itu atau cuma Ibu saja? Ada temannya yang sama atau gimana? Biasanya kebetulan karena yang saya coba itu ya, cuma satu orang, Bu. Jadi saya tidak bisa mengatakan kalau semua teman-teman yang lain gitu, cuma satu orang karena tidak bisa, akhirnya saya tidak lanjutkan seperti itu, Bu. Ya. Oh, ya. Oke. Siap. Jadi kalau misalnya ada masalah aplikasi tidak bisa terupload dan sebagainya, kami biar kita cari referensi yang lain dengan akun yang berbeda, baru kita bisa memastikan kalau memang tidak bisa seperti itu. Ya, ini saya lagi malah nggak bisa ini. Gitu. Saya tidak bisa seperti itu. Ini nggak bisa mengupdate data, dia baru cuma riwayat saja. Saya mau update data jabatan tidak bisa seperti itu. Ya. Ide, kemudian nanti akan ke kami seperti itu, Pak. Ini perpanjangan tangan dari aplikasi tidak bisa terinput atau tidak bisa terdownload aplikasinya, mohon untuk dikonfirmasi ke UPT. Nanti UPT yang akan berkoordinasi dengan kami di BKD. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja, Pak, atau masalah tadi, Bu, masalah rekapan penilaian kinerja. Sudah jelas apa belum? Sudah jelas untuk yang itu, Bu. Selanjutnya masalah Bu, masalah untuk rekapan penilaian kinerja. Oh, baik. Kalau untuk rekapan penilaian kinerja, mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan bidang evaluasi ya. Kebetulan saya yang bagian data. Saya kurang begitu memahami untuk rekapannya seperti apa. Nanti kami akan diskusikan kembali atau lewat KCD-nya akan berkomunikasi dengan BKD di bagian evaluasi. Diajak belum ngertiin bagaimana. Ini makanya ini dapat dari mana BKD KCD. Maaf, masalah Bu, mungkin kita tidak perhatikan gitu, Bu, ya, masalah fitur yang ada di MySN itu berbeda. Ada fitur yang tidak ada di MySN P3K gitu, Bu. Oh, nah, kalau di kalau P3K, P3K. Ya. Ya, memang untuk P3K dengan fitur yang di PNS itu sendiri memang berbeda. Itu memang hak akses dari BKN, bukan dari BKD seperti itu. Jadi kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait kenapa bisa fiturnya berbeda apa tidak. Mungkin karena perbedaannya di situ kebutuhannya mungkin seperti itu. Kebutuhan ASN-nya itu sendiri. Siap. Baik, ada lagi? Itu saja, Pak. Halo. Halo. Sudah. Halo. Sudah, Bu, cuma tinggal satu ke Bu Sahnun. Ini sudah. Masalah angka kredit. Oke. Ya, terima kasih. Baik, Ibu. Mohon izin. Halo. Untuk nilai perolehan di pak konversi. Belum jelas katanya. Halo? Sudah saya angkat Ya. tangan. Halo. Lakukan belum jelas katanya. Yang jawab dulu satu tadi pertanyaan terakhir dari. Tepuk ketuaan. Apa itu tepuk ketuaan kan? Wah, belum dijawab. Halo. Ya, Bu, masalah tadi angka kredit, Bu. Angka kredit tadi ada PNS yang angka kreditnya itu sudah golongan 4B mau naik pangkat ke 4C. Beliau sudah mendapatkan angka kredit 300. Apakah sudah bisa mengajukan untuk kenaikan pangkat dan bagaimana dengan untuk jabatannya juga seperti itu, Bu? Bisa. Itu sudah bisa. Jadi, Bu, untuk keputusannya itu kan ada di lembar ketiga di pak konversinya kalau sudah diusulkan. Nah, jadi
Nah ini mohon izin, jadi kalau sudah diajukan di Pak Konversi atau Pak 2023, itu di lembar ketiganya itu kan sudah ada rekomendasinya Bu. Jadi kalau ini by aplikasi, jadi bukan manual. Nah jadi di sini kan angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat, saya contohkan yang Pak Konversi ini. Nah di sini kan kebutuhannya 100. Iya. Sedangkan untuk jenjang jabatan kebutuhannya 200. Yep. Nah, kelebihan angka kreditnya berdasarkan perolehan yang tertera di sini. Di sini kan beliau memperoleh 128,2 276. Nah, ini kan kebutuhan pangkatnya 100. Beliau dapatnya 128. Otomatis terpenuhi lebih 28,28 ini dibulatkan. Nah ini rekomendasinya langsung muncul di sana Bu. Jadi beliau yang bersangkutan ini langsung ada muncul keterangan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat atau golongan ruang penata tingkat 1 3D. Nah, jadi langsung ada rekomendasinya di Pak Konversi kalau memang sudah diusulkan di Pak Konversinya. Tinggal dilihat aja di sana Bu. Oh iya, iya. Ya. Terima kasih. Ya siap, terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu, selanjutnya mungkin masih ada yang izin Pak. Assalamualaikum, izin Pak. Izin. Ya, silakan. Assalamualaikum. Izin Pak. Ya, nama Pak Ardiansah dari SMA 9 Mataram. Ya, siapa Ardiansah? Ya, baik. Saya kemarin direkomendasikan untuk ikut uji kom. Segala persyaratannya sudah saya penuhi. Nah, ketika masuk verifikasi, memang di Pak Konversi saya itu nilai ketercapaiannya kurang ya. Di sana ditulis kurang 75 untuk mencapai 200. Nah, masalahnya di sini karena di situ kan istilahnya hanya 25 poin yang untuk 1 tahun. Nah, apakah saya itu harus menunggu 3 tahun untuk naik pangkat padahal pangkat saya naik jabatan dari 2014 jabatan terakhir, kemudian pangkat terakhir itu 2020. Nah, apakah apa yang mungkin apakah ada kekeliruan atau gimana untuk saya perbaiki untuk kenaikan pangkat yang mungkin kalaupun tidak bisa tahun ini ya mungkin tahun depan gitu. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, langsung aja saya jawab Pak Ardiansah. Jadi saya konfirmasi dulu kemarin yang diintegrasikan itu Pak lama atau Bapak sudah melakukan penyesuaian? Sudah Pak, sudah melakukan penyesuaian dari Pak konversi ke Pak integrasi sudah semua. Jadi Pak konvensional sudah Bapak sesuaikan di Pak sudah. 2022. Berapa ya, nilai? Sudah ada. Untuk Pak konversi itu sebentar saya. Mohon maaf Pak, untuk Pak penyesuaiannya berapa didapat diperoleh? Ya Pak konversi Pak ya, Pak konversi yang 2022. Dan yang 2022. Iya. Mohon izin Pak lamanya itu tahun berapa? Konvensional terakhirnya itu tahun berapa? Ya Pak konversi itu, ya Pak konversi saya dapat itu 257,433 Pak. Asalnya Pak lama itu adalah 457. Lamanya itu tahun berapa Pak? Pak lamanya tahun berapa? 2020 naik pangkat terakhir Pak. 2020. Ya, karena di situ saya ikut izin belajar untuk S2, jadi ada nilai tambah di situ untuk pendidikan. Ya. Jadi Pak konvensional saya adalah 457, sehingga diintegrasikan menjadi 257 Pak. Nah, setelah Pak integrasi, jadi saya cuma dapat 25 poin di situ. Jadi
125 jadi saya dapat. Sehingga untuk menuju ke 200 itu kurang 75. Mohon izin Pak, jadi memang begini alurnya. Jadi pak konvensional lama terakhir, taruhlah Bapak misalnya 2020 atau 2000, nah 2020. Ya, 2020, ya. Nah itu kalau mau perbaikan atau penyesuaian nilai, karena pak yang bisa diintegrasikan itu kan kita menyebutnya pak konvensional atau pak 2022. Ya betul Pak, betul. Akhir penilaiannya itu adalah di bulan Desember 2022. Ini harus Bapak lakukan. Jangan pak konvensional lama itu langsung diintegrasikan, karena nilai kalau dia 2019 maka nilai pekerjaan Bapak di tahun 2020, 2021 sampai dengan Desember 2022 itu belum masuk di sana. Belum masuk di sana. Oleh sebab itu kenapa kemudian ada istilah penyesuaian pak agar nilai pekerjaan di tahun yang tidak masuk itu bisa masuk. Nah, kalau proses itu sudah Bapak jalani, kemudian nilainya ternyata kurang, maka otomatis posisinya adalah menunggu nilai tambahan dari KPS berikutnya. Tetapi kalau tidak misalnya Bapak tidak melakukan penyesuaian terhadap pak lama, bisa Bapak sesuaikan dulu agar nilai-nilai variabel pak itu bisa dimasukkan di tahun-tahun yang belum masuk. Mungkin itu Pak Ardiansah. Iya. Baik Pak, jadi harus saya lakukan adalah menyesuaikan pak konvensional. Bagaimana caranya Pak untuk menyesuaikan pak konvensional itu langkah-langkahnya? Dihitung ulang dengan menyerahkan pak konvensional terakhir lama yang tahun 2020 atau 2019 itu dengan SK pangkat terakhir. Nanti diserahkan, kemarin yang mengerjakan itu Bu Sahnun. Tapi kalau kita coba diskusi, kalau teman-teman KCD memang harus dilimpahkan ke KCD, mungkin nanti pimpinan bisa menginformasikan lebih lanjut. Mungkin itu baik, Pak. Segera saya perbaiki pak konvensional. Mungkin nanti saya langsung ke Dikbud nanti untuk perbaikan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin masih ada di belakang Pak. Mohon izin Pak. Halo, assalamualaikum. Satu-satu ya, satu-satu. Ya, yang besar soalnya. Waalaikumsalam. Ini dari SMA Negeri 1 Praia Barat. Praia Barat. Atas nama? Mahsun. Oke, dilanjut. Ya. Waktu peremajaan kemarin kan kita menginput data yang dilakukan oleh subkoordinator di sekolah atau dulu KTU lah. Waktu itu ada kesalahan di jabatan. Nah, di jabatan saya itu seharusnya guru madya, ternyata tidak ada pilihan di situ. Sehingga yang muncul itu pengawas kelautan guru madya kalau tidak salah. Sehingga itu yang dipilih, tapi yang diinput sebagai daya dukung ya tetap fungsional saya begitu. Sehingga kemarin waktu saya mengajukan pak integrasi nilai saya kosong. Udah tahu mungkin Ibu Hajah Sanon udah tahu, sampai sekarang belum muncul itu. Terus yang kedua, pak untuk tahun konvensional 22 sudah keluar, tapi integrasinya nilainya 0 karena ada kesalahan jabatan di situ. Nah, terus yang kedua, kebetulan sudah melanjutkan pendidikan dan sudah mendapatkan ijazah, kemudian saya ajukan di kepegawaian di dinas. Memang sudah ada perubahan ijazah terakhir yaitu S2 begitu. Kemudian tapi ada kesalahan ijazah penginputan oleh kampus sehingga merah. Kemudian saya perpal dan saya ajukan dengan syarat ketentuan syarat, tapi sampai sekarang belum ada perubahan begitu. Memang sudah ijazah udah S2 tapi ada data yaitu bulan lahir yang salah di dikti ini. Itu karena mungkin salah input oleh pihak kampus. Tapi udah saya perbaiki lewat perpal tapi belum perubahan begitu. Itu aja Pak.
Izin Bapak, jadi Pak Masun ini memang kemarin terakhir saya yang tangani. Jadi kalau kita lihat jabatan Bapak sudah saya coba benarkan, kemarin sudah di-approve oleh pihak BKD, sekarang sudah guru ahli Madya Pak. Nah, posisinya sekarang adalah Bapak tinggal di-input lagi nilai untuk penerbitan pak integrasinya. Mungkin itu. Kalau untuk perubahan pendidikan, kemudian data-data yang lain, itu kuncinya sekali lagi saya sampaikan bahwa kuncinya adalah di permajaan CASN. Jadi pastikan betul bahwa data-data Bapak Ibu di CASN itu adalah data-data yang memang valid, up to date, dan terkini. Sehingga tidak kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Pak Masun masih sedang saya tangani. Kenapa lama? Karena memang prosesnya kadang bolak-balik Pak. Jadi prosesnya begini. Ketika Bapak sudah menginput data yang salah, maka kami di dinas itu harus mengajukan hapus dulu Pak. Kenapa? Karena kalau masih data yang lama dan data tanggal tahunnya itu lebih baru daripada data atau tanggal dokumen pendukung yang akan diinput kemudian, itu otomatis sistem akan mendeteksinya menjadi riwayat lama Pak. Riwayat lama. Dan tidak akan terbaca disepakati. Karena yang dia baca adalah yang terbaru. Yang terbaru. Nah jadi prosesnya kami usul input dulu ke BKD. Usul input hapus dulu yang salah. Dan ini juga teman-teman BKD perlu verifikasi ini betul enggak ini. Perlu validasi lagi dokumen pendukungnya seperti apa, baru di approval hapus. Nah, taruhlah waktunya 1 kali 24 jam. Nah, setelah dihapus, kami cek, oh sudah hilang yang salah. Kami ajukan lagi input tambah. Input tambah. Kemudian kami ajukan ke BKD, dicek lagi sama BKD. Dokumen pendukungnya sudah oke apa tidak, verifikasi, baru di approval. Nah, ini 1 kali 24 jam. 1 orang saja sudah 2 hari. 2 hari membutuhkan waktu. Nah ini alhamdulillah tadi Bu Sapitri memberikan shortcut atau jalan pintas bagaimana agar permajaan data ini bisa lebih cepat. Jadi itu proses yang kami lakukan. Hapus dulu yang salah, kemudian input yang benar. Kalau yang salahnya 1, dihapus 1. Kalau 2, 3 yang salah, 2, 3 yang dihapus. Mungkin itu Pak Masud sedang kami proses, insya Allah data Bapak sudah kami perbaiki kemarin. Prosesnya sekarang adalah prosesnya di aplikasi penerbitan pak integrasi. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih, saya tunggu info selanjutnya. Ya, oke. Mas Seda di belakang. Izin bertanya Pak. Ya, Pak Bunyamin, ya. halo. Oke, ya. Halo. Ya, lanjut. Oke. Kami Mufatkur Rahman dari SMA Negeri 1 Kayangan sebagai kepala sekolah, Pak. Kayangan. Pertama yang ingin saya tanyakan ini tentang mau naik jabatan ke ahli utama. Kebetulan saya kan sudah 4C ya. Kemarin dari Pak Konversi sudah lebih dari 450, maka rekomendasinya bisa naik pangkat ke 4D. Nah, ke 4D karena ini ke naik jenjang ahli utama, maka harus ada formasi gitu kan, katanya ada formasi. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita mengetahui apakah ada formasi jenjang ke ahli utama. Yang kedua, ini tentang anak buah saya, Bu Sanun, Bu. Pak Apriyadi yang kemarin itu berapa kali gagal naik pangkat gara-gara tidak mempunyai jabatan fungsional guru ahli pertama, Bu Sanun. Padahal di edaran dirjen itu kan untuk pengangkatan jabatan pertama kan tidak perlu sertifikat pendidik. Kendalanya anak buah saya ini Pak Apriyadi ini belum mempunyai sertifikat pendidik sehingga terkendala sampai sekarang belum memiliki jabatan fungsional. Padahal aturannya yang baru itu kan boleh diangkat menjadi jabatan fungsional tanpa memiliki sertifikat. Nah, apa kira-kira kendalanya sehingga sampai sekarang anak buah saya terkatung-katung, Bu, sehingga tidak bisa mendapatkan jabatan fungsional, padahal Dirjen GTK nyatanya membolehkan diangkat jabung
kali pertama tanpa serdik. Terima kasih, Bu. Izin Pak, jadi untuk Pak Fatur Rahman, jadi saya jawab yang pertama, 4C, rekomendasi alih jenjang jabatan fungsional dari Madya ke Utama, Pak ya. Ya, betul. Dari mana kita tahu ada formasi atau tidak? Ada formasi atau tidak? Jadi kalau panduan dari pusat ini adalah pertama analisis jabatan dan analisis beban kerja, Pak. Nah, jadi kalau di lingkup Kabupaten Lombok Timur ya, Pak, masuknya di sana. Lombok Utara, Pak Tiam. KLU, Lombok Timur ya, Pak? Oh, KLU. KLU Tiam. Nah, KLU itu nanti dihitung dulu, Pak. Jadi Bapak bisa lihat di permen tentang jabatan fungsional guru ahli utama, itu deskripsi pekerjaannya apa saja, kemudian hasil kerjanya seperti apa. Ini bisa Bapak coba konsultasi ke KCD, nanti dihitung beban kerjanya, nanti di situ akan muncul kebutuhan pegawainya, Pak. Kebutuhan pegawainya. Jadi untuk lingkup Kabupaten Lombok Utara, itu untuk jenjang ahli utama, berapa pegawai yang akan diperlukan. Nah, itu berdasarkan perhitungan dari analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Analisis beban kerjanya. Nah, kalau sudah, biasanya setelah ketemu perhitungannya ternyata dibutuhkan 2 orang misalnya. Pegawai yang ada sekarang 1 orang. Maka kita bisa melakukan usul ke instansi pembina. Dengan melampirkan analisis jabatan, analisis beban kerja, kemudian kebutuhan formasi ke instansi pembinanya. Nah, nanti keputusan finalnya ada di instansi pembina, Pak. Apakah dia mau tidak untuk menyetujui usulan formasi yang kita usulkan. Mungkin itu, Pak, jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Bunyamin, Pak. Maaf Pak Bunyamin, sebentar dulu saya jawab pertanyaan Pak Fatur Rahman dulu mengenai Pak Apriyadi. Pak Apriyadi Putra, Pak yang? Oke, betul Pak Apriyadi. Begini Pak. Iya, betul Pak Apriyadi Putra. Ya, batas akhir untuk pengusulan jabatan fungsional bagi guru yang tidak mempunyai sertifikat pendidik itu tanggal 18 Juli 2023, Pak. Kemarin beliau sempat ke kantor dan sempat juga bertanya ke BKD. Dijawab oleh BKD yang batas akhir ini, Pak, pengusulan untuk Japung guru ahli pertama ini, Pak, tanggal 18 Juli 2023. Sehingga yang bersangkutan belum bisa diterbitkan SK Japungnya, Pak. Saya kemarin belum bertanya sama Pak Apriyadi apa jawaban dari BKD, Pak. Yang jelas Pak Apriyadi kemarin sudah ke BKD menanyakan mengenai itu, Pak, mengenai pengusulan untuk Japung pertamanya. Iya, betul. Katanya mau dikonsultasikan lagi kepada atasan, gitu katanya kemarin beliau cerita ke saya, gitu. Terus nanti andaikan ini sudah lewat batas, nanti apakah selanjutnya gimana? Masa tidak ada solusi gitu kan? Masa terkatung-katung gitu? Kalau memang sudah melewati batas. Ya, insya Allah besok saya komunikasikan dengan Mbak Susan di BKD, Pak ya. Oh, enggak. Ya, terima kasih Pak Fatur Rahman. Ya, selanjutnya. Sama-sama. Ya, selanjutnya terima kasih. Saya Pak Bunyamin dari Kota Bima, Pak. Ya, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengkonfirmasi lebih jelas mengenai PAK penyesuaian tadi. Memang kemarin saya sudah sempat konsultasi dengan Ibu Sanun, katanya boleh. Nah, ingin saya perjelas ini untuk pembuatan PAK penyesuaian teman-teman guru yang ada yang lebih dari 10 tahun tidak naik pangkat. Nah, saya akan membantu untuk membuatkan PAK konversi. Kebetulan
saya juga penilai angka kredit sebelumnya. Yang pertama, untuk 4A, biasanya kan 4A dinilai di provinsi. Apakah kami boleh membuat juga angka penyesuaian untuk yang teman-teman guru yang 4A? Kemudian yang kedua, mohon ada batasan. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang tidak naik pangkat lebih dari 10 tahun. Mungkin dibatasi saja misalnya angka penyesuaiannya untuk 5 tahun terakhir dari PKG-nya. Jadi cukup untuk 1 tingkat kenaikan pangkat saja. Karena kalau dihitung semua, ada yang mungkin angka kreditnya lebih dari 1000. Jadi mungkin mohon dipertegas berapa angka kredit yang bisa diberikan untuk pak penyesuaian. Nah, yang ketiga, angka penyesuaian tadi apakah berbentuk pak atau apa dan siapa yang tanda tangan? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Bunyamin. Untuk tahun 2023 tidak ada tim penilai. Tidak ada tim penilai angka kredit. Sehingga teman-teman yang butuh pak penyesuaian, saya bantu dia Pak. Silakan, kan Pak Bunyamin sudah dulu sebagai tim penilai Pak. Ya, silakan dikondisikan Pak. Silakan dikondisikan sesuai dengan apa namanya itu standar untuk penilaian angka kreditnya Pak. Yang untuk 10 tahun maupun 14 tahunnya itu disesuaikan aja Pak. Ya. Ya Pak Bunyamin ya. Ya siap. Iya terima kasih Pak. Silakan selanjutnya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Susan, mohon maaf, Mbak Fitri. Mohon maaf Pak, bisa masuk? Ya, dari mana? Dari Labangka Pak. Labangka, oke, ya lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Yadi dari SMKN 1 Labangka. Yang pertama yang saya tanyakan terkait kami yang sebelumnya berasal dari SMAN 1 Labangka, karena ada perubahan ke SMKN 1 Labangka, yang ASN dari SMAN 1 Labangka tidak ada SK mutasinya Pak dari ke SMK. Sekali lagi yang ASN SMAN 1 Labangka dulu tidak ada SK mutasinya ke SMKN 1 Labangka, sehingga kami untuk riwayat mutasi itu tidak bisa kami masukkan SK Pak. Mungkin bisa dibantu. Yang kedua Pak, terkait dengan jabatan yang benar itu guru muda apa guru ahli muda Pak? Karena di data saya yang masuk itu guru muda. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terkait dengan yang pertama SMA Labangka menjadi SMK kan? Iya Pak. Nah, kemudian guru-gurunya ada yang mutasi di tempat sebenarnya ya. Iya. Ya, dari guru SMA menjadi guru SMK ya. Nah, kemudian ternyata Bapak tidak dibekali dengan SK mutasi. Iya, Pak. Oke. Coba nanti kami telusuri di GTK, bidang GTK ya, khusus yang ini kan ada beberapa SMA ke SMK ya. Iya, Pak. Di Mas Bage juga itu kan, SMA 1 Mas Bage, maaf, SMA 2 Mas Bage menjadi SMK 1 Mas Bage dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti kami coba tanyakan di bidang GTK ya. Mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Akse. Untuk penamaan nama jabatan di aplikasi terutama Pak di permajaan itu yang diterima oleh aplikasi disepakati untuk penerbitan pak integrasi adalah guru ahli pertama, kemudian guru ahli muda, guru ahli madya, kalau ada guru ahli utama. Jadi harus ada ahlinya. Walaupun SK-nya berbunyi guru pertama, guru muda atau guru madya.
Jadi di aplikasi penamaannya harus ada ahlinya, Pak. Jadi berarti kita rubah di My ASN tuh, Pak. Iya, Pak, harus dirubah. Karena kalau tidak dirubah, aplikasi disepakati untuk pakai integrasi tidak akan bisa membacanya. Jadi dia akan tetap merah sehingga data tidak bisa Saya sendiri juga, mohon maaf Pak, untuk pak integrasinya belum keluar Pak. Di Ya, Pak. teman-teman yang lain juga. Nah, karena saya pak terakhir kan 2018 Pak. Sehingga untuk penghasilan kenaikan pangkat sampai saat ini kan masih terkendala. Siap. Bapak bisa ajukan lagi permajaan, diubah saja. Tidak iya, ubah saja kalau memang file pendukungnya sudah sesuai SK jabatan fungsional terakhirnya, nanti diubah saja. Yang tadinya guru muda, dipilih caranya Pak, jangan diketik. Jadi di situ begitu kita klik guru AH itu langsung muncul listnya. Ada ahli pertama, ahli muda, itu dipilih saja. Dipilih saja, kemudian baru disimpan. Mungkin itu Bapak. Ya, terima kasih Pak. Izin menambahkan Pak. Boleh? Dari BKD izin menambahkan Pak. Ya silakan Pak. Ya, untuk terkait masalah mutasi ini. Nah, ini yang terjadi Pak dari SMA N1 misalnya, kemudian pindah menjadi SMK 1, itu bukan pindah melainkan sudah tidak ada SMAN ya sebenarnya, tidak ada SMAN 1 ya. Itu Iya, Bu. Di nomenklatur atau Pak? Izin Pak, betul. Ganti. Nah, ketika seperti inilah yang terjadi, ya, seperti inilah yang harus sebenarnya dibuatkan SK mutasi, kemudian di-update, karena ini yang akan terjadi umur kosong. Kami di bagian nomenklatur itu kita sudah menonaktifkan SMAN 1. Jadi otomatis dia tidak akan terdeteksi begitu unor kosong. Makanya kenapa begitu banyak unor kosong? Karena tidak ada terjadi update data perpindahan menjadi SMAN 1 seperti itu. Jadi mohon ini yang jadi perhatian kita untuk segera kita tindak lanjutin Bapak untuk membuatkan SMK penempatan menjadi SMK yang terbaru SK-nya, kemudian itu akan bisa terupdate di CISN. Walaupun diupdate di MyASN, akan tetapi itu data nomenklaturnya kita sudah nonaktifkan, dia tidak akan terbaca. Seperti itu. Ya, mohon maaf Pak, Ibu, saya sekalian ini kebetulan disinggung juga ini terkait dengan untuk penutupan SMA, karena ini tetap jadi masalah di kita di sini, karena tetap data diminta dan laporan untuk SMA tetap diminta. Padahal SMA ini kan sudah tutup terakhir 2022 alumni terakhir, maaf 2021 ya alumni terakhir. Nah, sampai saat ini tetap diminta laporannya. Ya, untuk penutupannya kita diminta untuk bukti penutupannya, ya itu kita tidak punya, Bu. Karena yang punya kebijakan untuk merubah ke SMK kan Dikbud waktu itu. Kan bisa dibantu. Baik, untuk minta laporannya, yang minta laporan dari mana nih? Dari pusat, Bu. Laporan. Terkait dengan laporan keuangan, laporan nantinya juga. Ya, baik. Sebuah catatan buat Dinas Pendidikan. Ya, oke. Termasuk itu mungkin yang akan kita tanyakan, ya. SK mutasi, ya, tadi perpindahan, ya, SMA ke SMK, kemudian pemberhentian, ya, surat penutupan. Ya, ya, oke, baik. Makasih. Ya, terima kasih, Pak. Izin, apa kita sepakati sampai jam 3, karena itu kita jam kerja kita jam 3, ya. Mungkin nanti. Kalau bisa sampai jam 5, Pak. Kasihan ibu-ibu kita ini. Bisa masuk. Nanti gini, mungkin ada semacam nomor yang bisa kita ini jadikan untuk ya Bu Sanan ya, untuk bisa konsultasi secara pribadi ya, Japri ya dengan Mami Aksen, nanti kita sampaikan nomornya di layar ini. Mungkin termasuk dengan izin Mbak Fitri, boleh berkenan nanti kita sampaikan nomor untuk bisa berkonsultasi
Ya, mungkin menjelang berbuka puasa atau setelah semakan sahur mungkin. Oke. Ya, mohon Bapak Kalau Ibu. bisa sampai. Ya, ini tidak terasa memang sudah 2 jam lah kita berada di Zoom ini. Walaupun tadi agak terlambat sedikit tadi, mungkin sekitar 5-10 menit ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15 ya, kurang 2 menit ini. Ya. Kemudian nanti rekaman hasil ini akan kita di rekaman videonya ya, nanti akan kita sampaikan ya, bisa diakses lewat YouTube nanti ya. Oke. Untuk itu izin Bu Sanun kita sampaikan nomor ininya sama Pak ya. Sebagai nara inilah untuk bisa berkomunikasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum ya. Untuk Ibu Sahnun ya di nomor 081 246 491 375 ya, ini nomor WA ya, bisa ditelepon juga. Kemudian Lalu Akse, Pak Lalu Akse di nomor 081 917 023 230 ya. Mohon untuk Mbak Sapitri, izin saya bacakan nomornya dari sini ya. Ya, Mbak Fitri BKD di nomor, bentar, Sapitri sebentar. Iya. 081 960 616 18. Ya, itu nomornya ya, nomor lama ini ya, 11 nomor. Oke. Benar ya Mbak Fitri? Oke, mohon koreksi nanti kalau ini kurang 1 nomor, tapi nomor lama kayaknya hanya 11 nomor. Oke, sudah benar ya. Nah, Bapak Ibu peserta Zoom, Bapak Ibu Kepala KCD yang hadir di tempat ini yang kami hormati, kemudian Kasubag Tata Usahanya, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan beberapa perwakilan Bapak Ibu Guru yang sudah ikut di Zoom ini, saya sampaikan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ya dari awal oleh Mbak Fitri BKD, kemudian Ibu Sanun dan Mami Akse, kemudian ditambah dengan diskusi semakin memperjelas ya, dan akan mengurai ya yang selama ini kepadatan ya, kesibukan Bu Sanun melayani teman-teman ini ya, dengan harapan nanti mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Mbak Sapitri tadi bisa lebih cepat pelayanan kita dengan memberi akses mungkin ke KCD nantinya ya, mungkin lebih lanjut mungkin secara ini dengan Mbak Fitri nanti pengaturan-pengaturannya sehingga Bapak Ibu Guru yang akan naik pangkat ya tidak perlulah berbondong-bondong untuk ke instansi untuk di Dikbud ini. Mungkin demikian, terima kasih atas kebersamaan kita semua dan mudah-mudahan keberkahan menyertai kita dan kesabaran mengikuti ini selama 2 jam juga bernilai pahala untuk kita semua. Mari kita sama-sama akhiri dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kami dari Dikbud dan BKD menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Oke, ya. Izin live. Terima kasih. Assalamualaikum.